Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel JPS, Jago Pelajaran Sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami materi, yakni di kelas 3, tema 1, subtema 1, mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tepatnya, kita membahas di ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel kami ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran 1, muatan SBDP. Bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk namanya pola irama. Contoh di sini ada lagu Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Itu adalah lagu Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. Di situ ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang disebut tadi namanya pola irama. Selanjutnya di muatan bahasa Indonesia, menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui. Biasanya diberikan dengan tanda garis bawah. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau namanya KBBI. Biasanya kalau kita mencari kata-kata yang sulit itu kita cari di kamus. Ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Emang makhluk itu ada yang hidup, ada yang tak hidup. Oke, ini adalah bacaan contoh berikut. Temukan makna dari kata yang dicetak miring. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Jadi di sini ada ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yakni bergerak. Semua makhluk hidup itu pasti bergerak. Ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Pasti semuanya bergerak. Itu ciri-cirinya. Di bergerak tadi berpindah tempat ya. Oke, di sini membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka di muatan matematika. Masih pembelajaran 1. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan ini dia 1.250 di 1.250. Nah, di sini bertuliskan harga tiket masuk pusat konservasi primata. Primata itu hewan monyet ya. Hari Sabtu sampai dengan Minggu libur nasional
usia 3 tahun ke atas. Nah, satu orangnya adalah 7.500. Hari Selasa sampai dengan Jumat, usia 3 tahun ke atas, harganya adalah 6.500 per orang. Jadi lebih murah hari-hari biasa. Total pengunjungnya pada waktu itu adalah 1.250 orang. Oke, di sini kita disuruh membaca bilangan berikut. Apakah teman-teman sudah bisa membacanya semuanya di sini? Kalau yang ini, bacanya dengan berapa ini? Yaitu 1.112. Jadi titik ini kita baca ribu aja, biar mudah ya. Yang ini, teman-teman. Ini 2056. Ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Jadi 2056. Ratusannya tidak ada. Kalau yang ini teman-teman, 3.389. Bawahnya lagi 4.211. Yang ini 4.980. Yang ini 5.231. Kemudian 7.257. Dan yang terakhir di sini 999 ya, angka cantik ini. 9.999. Itu adalah cara membaca bilangan-bilangan tersebut. Oke, di pembelajaran 2 sekarang, di muatan bahasa Indonesia. Menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Tadi di sana katanya adalah bergerak. Gampang banget ya. Misalnya kita buat contoh burung bergerak dengan cara terbang. Oke, di sini ada buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Ada bernafas, ini ciri makhluk hidup yang kedua. Memerlukan makan, ya ini ciri yang ketiga. Tumbuh, itu ciri yang keempat. Apa sih tumbuh itu? Bertambah tinggi dan berat. Nah, tumbuh itu bertambah tinggi dan berat. Kalau teman-teman semuanya mengalami bertambah tinggi dan berat, itu berarti mengalami pertumbuhan. Dan ciri yang kelima yakni berkembang biak. Nanti ada ciri yang keenam, namanya adalah menanggapi rangsang. Jadi menanggapi rangsang, seperti itu. Jadi kalau bernafas ini contohnya apa? Misalnya kura-kura bernafas menggunakan paru-paru. Saya memerlukan makan. Bebek memerlukan makanan untuk bergerak dan menjalani hidupnya. Tumbuh, Andi tumbuh dengan baik. Berkembang biak itu beranak ya. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Saya seperti itu. Bisa ya teman-teman? Oke, kita masih di pembelajaran 2 di muatan PBKN. Makna sila pertama Pancasila. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu makna yang pertama. Kenapa? Karena sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Jadi kita harus takwa kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya, pastinya. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sehingga kita biasanya kalau mau berdoa, mengucapkan doa. Ya, mau makan, ini mengucapkan doa. Dan setelah makan, mengucapkan Alhamdulillah. Itu adalah
salah satu contoh wujud syukur kita kepada Tuhan. Lanjut di sini, ayo praktekkan berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Bagaimanakah doa sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu kita sebelum tidur. Nah, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di pembelajaran ketiga, yakni menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks muatan bahasa Indonesia. Kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks. Setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut. Ayo, buatlah sebuah kalimat dari kata-kata tersebut. Kita disuruh membuat kalimat. Nah, ini dia. Ayo, temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Itu ada kata-kata pertumbuhan, berarti bertambah tinggi dan berat. Di sini ada hewan kucing, ya. Nah, kucing Andi mengalami pertumbuhan, ditandai dengan berat badan yang bertambah, misalnya kayak gitu. Nah, pertumbuhan kucing Andi terjadi dengan baik. Boleh seperti itu. Ya. Kita lanjut di pembelajaran ketiga, muatan SBDP tentang pola irama. Ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Itu namanya pola irama rata. Sedangkan kalau pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang dan pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Gitu ya. Lanjut. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Vokal itu suara, ya. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas diketuk dengan sendok. Kalau orang ini memainkan marakas. Marakas itu dibunyikan dengan cara digetarkan, ya, atau digerakkan. Seperti itu. Pembelajaran yang ketiga di muatan matematika, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Nilai tempat yang seperti tadi. Membandingkan bilangan 4 angka. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Ini dia. Pertama, kita harus melihat di nilai ribuan dulu. Nah, ini 2, ini juga 2. Ribuannya sama. Baru kita lihat di ratusannya kalau sama. 5, 5. Masih sama juga. Puluhannya baru berbeda. Di sini 7, di sini 3. Otomatis yang lebih besar adalah 2576. Karena di sini puluhannya nilainya lebih besar. Nah, satuannya sama juga. Tapi kita lihat dari puluhannya saja sudah tahu kalau bilangan yang 2576 ini nilainya lebih besar daripada bilangan
2536. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda. Nilai 70-an lebih dari 30-an. Nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar. Dibaca lebih besar ya. Nah, dari 2536. Lanjut. Mengurutkan bilangan 4 angka. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Di sini ada 3.500, 3.600, 3.300, 3.400, 3.700. Perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Jadi urutan bilangan dari yang terbesar. Kita lihat di sini semuanya ribuannya adalah 3. Ratusannya baru yang berbeda. Otomatis kalau kita urutkan dari yang terbesar adalah 3.700. Kemudian 3.600, 3.500, 3.400, dan yang terakhir 3.300. Sedangkan urutan bilangan dari yang terkecil adalah 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, dan yang terakhir 3.700. Seperti itu. Kemudian, ayo bandingkan dua dari bilangan-bilangan berikut. Setelah itu, urutkan semua bilangan dari yang terkecil. Jadi, ini ada 1112 dengan 1120. Lebih besar yang mana? Ini ribuan dan ratusannya sama. Puluhannya baru berbeda. 1 dengan 2 lebih besar? 2. Otomatis 1120 lebih besar daripada 1112. Kemudian di sini ada 1122. Bila dibandingkan dengan 1120, ini ribuan, ratusan, dan puluhannya sama. Satuannya baru berbeda. Otomatis angka 1122 lebih besar daripada 1120. Dan yang terakhir ada bilangan 1021. Ini kalau kita lihat dari bilangan ratusannya saja sudah lebih besar yang sini. Otomatis bilangan 1122 lebih besar daripada 1021. Kalau kita urutkan, berarti dari bilangan yang terkecil, otomatis bilangannya adalah 1021, kemudian 1112, kemudian 1120, dan yang terakhir adalah 1122. Itu adalah urut-urutannya. Oke, kita lanjut di pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Menyampaikan informasi dari teks lisan. Dari teks lisan berarti teks itu dibacakan oleh Bapak Ibu kalian. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya. Informasi dari yang diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Lanjut lagi di muatan BBKN. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, yakni Alhamdulillah. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Contohnya, bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan, seperti merawat hewan peliharaan. Seperti di sini ada seorang anak perempuan yang memberikan makan kepada kucingnya. Kemudian di pembelajaran yang kelima, muatan bahasa Indonesia.
menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata-kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Seperti itu. Masih di pembelajaran 5, muatan PPKN sekarang. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila, sila pertama. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Di sini berdoa sebelum dan sesudah makan ya. Kita diharuskan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Di sini adalah contoh keluarga yang akan makan bersama-sama. Di berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Barulah kita makan. Kemudian di muatan matematika. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan, ada 1205 ditambah 2143. Penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. Kita sejajarkan 1205 dengan 2143. Satuan lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Baru kita tambahkan 5 ditambah 3, 8. Ya, 0 ditambah 4, 4. 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 2, 3 juga. Otomatis 1205 ditambah 2143 adalah 3348. Mudah ya? Kemudian di pembelajaran yang terakhir, yakni pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Mendeskripsikan gambar, menjelaskan tentang gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang kamu ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar. Ayo ikuti langkah-langkahnya. 1. Amati gambar dengan cermat. 2. Tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. 3. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa pada dalam gambar. 4. Susun kalimat dengan runtut. Runtut itu urut. Nah, ini dia. Ayo ceritakan gambar berikut. Kita amati dulu. Di sini ada seorang perempuan. Ani misalnya, guys. Di sini ada kucing, ada bunga, ada rumah ya, kemudian halaman yang bersih. Ani telah bersyukur kepada Tuhan. Dia melakukan pengamalan Pancasila sila ke-1. Hal tersebut ditunjukkan dengan cara Ani merawat hewan peliharaannya. Di sini adalah kucing. Dia memberi makan kucing tersebut sehingga kucing bisa sehat. Itu adalah contoh cerita dalam gambar ini. Bisa ya? Oke. Lanjut di muatan BPKN. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Contohnya adalah dengan berolahraga setiap
pagi, sehingga badan kita menjadi sehat. Kemudian di muatan matematika, menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Selanjutnya, selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Wah, lari yang sangat jauh ini. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh jarak 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Coba silakan dikerjakan ya teman-teman. Otomatis di sini nanti 4.320 kita tambahkan dengan 3.200. Silakan mencoba. Ini dia penyelesaiannya. Berdasarkan soal cerita tersebut, dapat kita buat kalimat matematika seperti berikut. 4.320 kita tambahkan dengan 3.200. Penyelesaiannya cara bersusun pendek. 4.320 kita tambahkan dengan 3.200. Kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Otomatis tinggal kita tambahkan aja. 0 ditambah 0, 0 ya. 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 2, 5. Dan terakhir 4 ditambah 3, 7. Otomatis total jarak yang telah ditempuh pelari adalah sejauh 7.520 meter. Wow, sangat jauh. Ya, sekitar 7,5 kilo. Ada lagi di sini, ayo coba pecahkan permasalahan berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari 10K. Waduh, 10K ini 10 km. Dalam 30 menit, pelari tersebut telah menempuh 5.780 meter. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh bertambah 4.105 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit? Jadi lomba lari 10K itu berarti dia harus menempuh jarak segitu. Tinggal kita tambahkan aja ya. Berarti di sini coba latihan. 5.780 kita tambahkan dengan 4.105. Silahkan mencoba. Kalau nanti anak-anak semuanya sudah selesai menyelesaikannya, hasilnya pasti adalah bilangan 9.885 meter. Silakan mencoba. Oke, sampai sini aja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila kami punya salah. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya di JBS Jago Pelajaran Sekolah. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.